Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Hilda Deman Dahwali SPD. Saya adalah guru di SD Katolik Palakahembi. Dan sekarang ini saya juga menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 pada LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk uji kinerja di sekolah tempat saya bertugas, yaitu pada SD Katolik Palakahembi di kelas 6 dengan materi rangkaian listrik. Berikut ini video pembelajarannya. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah hadir hari ini untuk kita belajar bersama. Apakah semuanya sehat? Ibu minta salah satu dari kita untuk memimpin doa. Vira? Ya, silakan Vira. Ayo semua duduk yang semua dalam sikap hormat untuk kita berdoa. Guru dan teman-teman, kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Vira. Oke, baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan bernyanyi sambil berpantun. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, dia dari jauh. Rasa sayang, sayang, jalan-jalan ke pinggir pantai, jangan lupa membawa tiket. Kalau ingin cepat pandai, kamu harus rajin belajar. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, dia dari jauh. Rasa sayang, sayang. Naik gunung melihat kabut, walau lelah terasa seru. Di kelas jangan ribut, harap tenang dengarkan guru. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, dia dari jauh. Rasa sayang, sayang. Nanda pergi ke pasar beli blewa, bertemu kakek yang sudah tua. Kalau tidak pernah sekolah, jadi apa di masa tua? Rasa sayang, rasa sayang, sayang, dia dari jauh. Rasa sayang, sayang. Felix pakai baju warna biru karena akan pergi blitar, dengarkan pemerintah guru supaya jadi anak yang pintar. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, dia dari jauh. Rasa sayang, sayang. Ada cambuk, ada cemesi, terasa sakit kalau dipukul. Jaga akhlak budi pekerti, tabiat buruk ayo dihilangkan. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, dia dari jauh. Rasa sayang, sayang. Sudah semua? Sudah. Bagus. Berpantun itu lebih seru ketika kita lancar membaca. Jadi ketika kita baca pantunnya sambil kita bernyanyi, lebih lancar, tidak tersendat-sendat. Makanya kamu harus lebih rajin belajar, rajin membaca lagi. Nah, ibu sambil menghitung. Kita ada 17 orang semua yang berpantun tadi. Nah, berarti ada 3 orang temannya kita yang tidak ada. Karena kita semua kan berjumlah 20 orang, ya kan? Siapa kira-kira teman kita yang belum hadir hari ini? Yang tidak ada? Arthur, iya. Nanti ini ketua kelas bagaimana? Ada kabar? Orang tua yang sabar, ada sakit? Oke, baik.
Semoga teman kita yang tidak hadir bisa cepat sembuh. Kita doakan mereka ya. Mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu nasional. Yang kubanggakan. Di mana tanah air kita? Indonesia. Tanah airnya kita. Tadi dia bilang di sana tanah kelahiranku. Siapa yang pernah berlibur ke kota besar, ke luar daerah? Vira pernah pergi berlibur di mana? Surabaya. Ke Surabaya. Berapa lama Vira pergi ke Jawa? 1 bulan. Ketika sudah lama di sana, bagaimana perasaannya Vira? Masih senang terus mau tinggal di sana? Dia rindu orang tua dan teman-teman. Dia ingin pulang ke kampung halaman. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema pertama, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang ketiga. Dengan muatan pelajaran IPA, materinya adalah rangkaian hidup. Tujuan pembelajaran dengan percobaan, peserta didik mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Yang kedua, setelah percobaan, peserta didik mampu menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Mari kita tepuk PPK. Ayo Felix. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, oke, semua hebat. Nah, Ibu membawa sebuah lampu. Silakan anak-anak memperhatikan. Kamu pernah lihat ini lampu seperti ini? Nah, ini adalah salah satu contoh lampu dengan rangkaian seri. Silakan anak-anak mencermati video berikut ini. Mereka sangat menemukan generator mesin arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat membantu. Ayo kita belajar lebih lanjut. Amati gambar kamar itu berikut. Di kamar itu, ruangan, radio, dan lampu belajar. Apa manfaat listrik untuk
malam hari, dan lain sebagainya. Begitu banyak manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik yang dirasakan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya ada beberapa orang yang sangat membutuhkan laptop, namun ada juga orang-orang yang sama sekali tidak membutuhkan laptop dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ketika mengalami pemadaman listrik, tentu semua kegiatan yang membutuhkan tenaga listrik menjadi terhambat. Misalnya seperti belajar ketika malam hari menjadi kurang maksimal. Nah, itu tadi adalah manfaat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang ada di kamar Edo tadi. Ada apa-apa saja di kamar Edo? Itu semua menggunakan listrik. Jadi, apakah listrik bermanfaat dalam kehidupan bermanfaat? Dan kita semua juga pasti membutuhkan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan membuat rangkaian listrik. Ibu minta kita buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Terus tinggal dari sebelah. Biarin aja. Silakan anak-anak memperhatikan LKPD yang ibu bagikan. Begini. Silakan anak-anak menulis nama kelompok. Misalnya nama-nama alat-alat yang berhubungan dengan listrik bisa? Bisa itu. Ini kipas angin, radio, televisi, lampu. Silakan tulis nama kelompok. Tulis di bagian bawah sini, besar. Tulis di sebelah sini. Tulis di bagian sini, kasih besar. Nama kelompok terus tulis, kan punya nama di sini. Nama anggota di bawah. Tadi sudah, kenapa belum isi di situ? Nama anggota siapa-siapa saja. Nah, silakan buka pada halaman pertama. Di situ ada langkah-langkah kegiatan. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kami buat pada pembelajaran sebelumnya. Itu yang ibu suruh catat semua itu alat-alat yang akan kita pergunakan hari ini. Terus berikutnya siapkan alat dan bahan yang kamu bawa untuk percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana. Amati kembali gambar rangkaian seri pada lampu.
rumah rencana, rangkaian lampu seri yang akan kamu buat sesuai dengan rancanganmu dengan bahan-bahan yang kamu miliki. Dalam kita merancang rangkaian listrik agar lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berikut ini. Halo teman-teman dan adik-adik, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya menyusun rangkaian konstruktor. Perlu ketahui susunan rangkaian konstruktor ada beberapa cara. Hal pertama yang perlu disiapkan kabel. Cukupnya saja menggunakan kata titik dan penggunaan kecil dengan barang yang pernah dipakai. Jadi seperti ini ada serinya sampai satu jalur yang mengalirkan di channel terbuka listrik akan terputus. Jadi seperti ini teman-teman rangkaiannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komentar, dan share. Nah, itu tadi adalah panduan untuk kita membuat rangkaian listrik pada saat ini. Jadi silakan anak-anak bisa berkreasi untuk membuat sendiri rangkaian listrik. Pertama-tama seperti yang dijelaskan di LKPD, perhatikan nomor 4, gambarlah rencana rangkaian listrik. Gambarlah, jadi gambar dulu di atas karton gambar rangkaian listriknya seperti yang kita lihat di sana tadi. Baru kita akan memasang alat-alat, kabel, baterai seperti yang buat gambarnya yang besar. Itu saklarnya itu on off. Yang ini. Kelebihan rangkaian ini juga kalau diperhatikan jarak ruang ini tidak sama. Cara kerjasama membuat jalur tertutup atau jalur terbuka. Jika jalur tertutup, listrik akan mengalir. Jika jalur terbuka, Baik, anak laki-laki yang lincah buat gambar rancangan ini seperti buat tadi. Di mana baterainya, di mana letak lampunya.
saklar ini? Fungsinya apa? Iya, mengalirkan arus listrik, memutuskan atau menghubungkan arus listrik. Jadi kalau misalnya seperti ini, dia terhubung, tapi coba diangkat. Iya, lampu langsung mati karena arus listriknya terputus. Ya, benar sekali, terputus. Ketika kita sambungkan kembali, lampunya menyala. Artinya arus listrik mengalir kembali sehingga lampunya bisa menyala. Apakah nyala lampu A dan lampu B ini sama terang? Berbeda. Apa yang berbeda? Nah, ini lebih redup. Kenapa bisa terjadi? Karena tegangan yang mengalir pada masing-masing lampu itu berbeda-beda. Kalau sudah selesai, nah sudah mencoba dengan satu lampu misalnya. Kalau kita pakai satu lampu, nah, pasti dia lebih terang lagi. Karena kenapa dia bisa lebih terang lagi? Karena lebih besar. Iya, arus listrik yang mengalir besar, tegangannya lebih besar. Terus yang melalui setiap komponen malah rangkaian seri yang disusun dengan cara bersambung atau sejajar, ya betul. Kalau pas ini sudah kalau pak lampu sudah selesai mengisi laporan. Ya, kalau begitu, kalau kita semua sudah selesai mengisi lembaran laporan yang ada di LKPD, mari kita lanjutkan dengan mempresentasikannya di depan supaya teman-teman yang lain melihat cara kita merakit atau merancang rangkaian listrik masing-masing. Kipas angin ingin menunjukkan hasil percobaan kami. Ya, silakan. Nama percobaan rangkaian lampu seri. Rangkaian seri. Komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Langkah kerja 1. Hubungkan baterai. Halo teman-teman, sekarang kami mau mempresentasikan hasil percobaan kami. Nama pencobaan rangkaian listrik seri. Tujuan percobaan untuk menganalisis komponen-komponen listrik dan fungsi dalam sederhana. Langkah kerja 1. Hubungkan baterai dengan baterai 2 dan baterai 1. Ya, silakan, siapa yang mempraktekkan? Resti. Hubungkan. Yang pertama tadi hubungkan Baterai 2 dan baterai 1. baterai 2 dan baterai 1. Sudah. 2. Hubungkan baterai Hubungkan baterai 1 dengan saklar. Kasih miring itu apa? Tiga. Hubungkan sakral dengan lampu hidrokan. Empat. Hubungkan lampu 1 dengan lampu 2. Rusak karakter ini. 5. Hubungkan lampu 2 dengan lampu 1.
Lampu 2 dengan baterai 2. Ya. Ya. Nah, sudah. Coba sekarang di saklarnya di on. Menyala tidak? Nyala itu. Iya. Kesimpulannya. Kesimpulan. Aliran listrik rangkaian seri hanya satu arus. Kita kasih tepuk meme. Meme. Bagaimana meme? Biasa bagaimana? Saya suka. Cantik ya, gitu ya. Dan tepuk meme. Silakan dulu. Baca aku ya. Saya suka. Ya. Silakan tunjuk sambil sebutkan. Ini baterai, ini lampu satu, lampu dua, Ya. Sudah, silakan. Bos. Kami dari kelompok televisi akan membacakan hasil pencarian kami. Ya, silakan. Lakukan baterai satu dengan baterai dua menggunakan kabel. Ya, silakan. Baterai 1 dan baterai 2 sudah. Lanjut. Hubungkan baterai satu dan saklar dengan kabel. Hubungkan baterai dengan saklar. Mana saklar? Baterai dengan saklar. Lanjut. 3. Hubungkan saklar dengan lampu dengan kabel. Hubungkan saklar dengan lampu menggunakan kabel. Berikutnya. 4. Hubungkan lampu satu dan lampu dua dengan kabel. Hubungkan lampu 1 dengan lampu 2. Yang berikutnya, hubungkan lampu 2 dengan baterai 2. Sudah. Coba, sekarang coba dihubungkan itu saklar. Apakah ditekan? Apakah lampunya menyala atau tidak? Coba tekan bawah ini sebelah. Ya. Kesimpulannya, Aliran listrik dalam rangkaian seri hanya satu arus. kita kasih tepuk lagi. Jarjit. Apa jarjit ini bahasanya? Marvelous itu kan? Menakjubkan. Tepuk jarjit. Marvelous. Yang terakhir kelompok Teman-teman, kami akan menunjukkan percobaan kami. ya, silakan. Hari ini kita belajar tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Fungsi dari saklar untuk dan memutuskan arus listrik. Ulang, saklar fungsinya untuk apa? Menghubungkan arus listrik dan memutuskan arus listrik. Baterai itu sebagai dari pembelajaran kita tadi, ternyata rangkaian listrik seri
mengalur. Jadi arusnya ini dia seperti berbentuk lingkaran. Kalau misalkan nah, dalam rangkaian seri ketika ini tadi yang namanya saklar, ketika kita menghubungkan atau on di sini lampunya akan menyala. Lampunya akan menyala ketika kita memutuskan arusnya, lampunya akan mati. Berikutnya yang kedua, dalam rangkaian seri ketika satu lampu putus, berarti contohnya seperti ini. Kalau satu lampu itu mati, maka lampu yang lainnya ikut mati karena arus listrik yang mengalir itu hanya satu arah. Jadi kalau misalnya di sini salah satunya terputus, semuanya akan mati. Lampu yang lain akan mati seperti itu. Oke, sekarang yang berikutnya, apakah dari pembelajaran kita tentang rangkaian listrik, apakah kalian senang belajar hari ini? Apa yang membuat kalian senang belajar tentang arus listrik? Karena kita hari ini bisa mengetahui tentang arus listrik, komponen-komponen listrik, pemanfaatan listrik dalam kehidupan kita. Ternyata listrik itu sangat penting atau bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, sekarang silakan anak-anak mengerjakan soal yang akan ibu bagikan. Dapat kursi menghadap ini bisa mengerjakan. Silakan anak-anak mengerjakan lembar evaluasi yang ibu sudah bagikan. Memberikan kalian 10 menit untuk mengerjakan. Akan ibu kumpulkan memang. Ya, sudah? Sudah itu. Silakan masing-masing kelompok kumpul lembarannya di depan satu orang. Sudah? Jadi kita semua hari ini sudah belajar tentang rangkaian seri tadi dan kita sudah melakukan pengisian lembar evaluasi. Dari lembar evaluasi yang sudah kalian kerjakan, semua hasilnya baik karena hari ini kita belajar dengan menggunakan metode percobaan. Jadi tadi dengan percobaan itu nilai kalian sangat baik. Semuanya bisa menjawab pertanyaan yang ibu bagikan tadi dari lembar evaluasi ini, bisa menjawabnya dengan baik. Nah, tinggal kalian tidak perlu lagi memberikan remedial. Tinggal kalian sampai di rumah memperhatikan kira-kira lampu ini termasuk rangkaian seri atau rangkaian paralel. Contohnya seperti tadi, lampu Natal yang biasa kita pasang. Oh, kira-kira ini lampu seri, rangkaian seri atau rangkaian paralel? Atau lampu di kamar
bangku di dalam kamar tidur. Ini kira-kira rangkaian paralel atau rangkaian seri. Anak-anak bisa bertanya kepada orang tua, minta orang tua untuk menjelaskan terkait rangkaian seri dan rangkaian paralel. Minggu depan kita akan melakukan percobaan lagi dengan percobaan membuat rangkaian paralel. Nanti bahan-bahannya akan ibu siapkan. Oke, baiklah, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita, karena kita semua sudah melakukan pembelajaran dengan baik, mari kita tepuk hebat. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Keren. Ya, keren semuanya, hebat. Oke, sekarang untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan siapa yang akan memimpin kita di dalam doa. Rasti, ayo silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita menghadap Tuhan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semuanya. Semoga sampai di rumah dengan selamat dan besok kita bisa berjumpa lagi untuk pembelajaran berikutnya. Shalom. Shalom.